an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, satu jemaah, satu kompleks, satu grup Kota Batara ya. Ini namanya Kang siapa ini? Kang Darmawan. Wih, biasa dipanggil Gus Baha. biasa dipanggil Saudara Darmawan. Ini kira-kira kita malam ini mau ngobrolin apa ini? Gasdol lah ya. Gasdol terserah lah soalnya lah. Bebas. Bebas, yang penting nyangkut. Nah, sekarang kita coba obrolin apa yang lagi viral di TV. Apa ini yang lagi viral ini? Sulap merah. Pesulap merah atau Sambo atau Nikita Mirzani. Sebenarnya di Indonesia itu menurut saya masih banyak orang-orang yang baik, polisi yang baik, artis yang baik, insya Allah masih banyak. Karena kalau kita berpikir, oh itu mah udah bejat di kalangan atas, semuanya lingkaran setan dan sebagainya. Ya enggak juga, selama kita masih bisa punya tauhid yang kuat, iman yang kuat juga insya Allah selamat. Memang ketika kita tidak bisa berubah dalam jaringan itu, dalam lingkupan itu, maka lebih amannya kita keluar dari zona itu. Cuma di sisi lain kadang ada memikirkan keluarga, utang yang belum lunas. Nelis, Ya, betul. setoran angsuran mobil, angsuran orang. Makanya kita coba, sebenarnya masalah yang ada di Indonesia ataupun di dunia sekalipun itu apa sih sebenarnya masalahnya? Root cause dari penyebabnya masalah itu apa? Akar penyebab itu. Adanya orang tidak bisa mengendalikan nafsunya, adanya manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kepercayaan oleh Allah, tapi tidak juga amanah. Karena hanya mungkin satu, tauhid belum kuat. Makanya di Indonesia sendiri, kalau orang-orang yang bertorikoh itu semakin banyak, insya Allah semakin kuat. Kenapa saya bilang orang-orang yang bertorikoh semakin? Bukan orang yang nggak bertorikoh nggak kuat imannya, bukan. Tapi seenggaknya ketika torikoh di dunia ataupun di Indonesia khususnya itu sudah menjamur, sudah lebih banyak daripada orang-orang yang hanya di syariat saja, insya Allah lebih kuat. Kenapa? Karena orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjalan dengan tujuan kepada mengenal Allah, mengenal jati diri, akan sering sadar kepada Tuhannya daripada enggak. Ketika orang itu berkesadaran, merenungi, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah, boro-boro mau melakukan kejahatan. Makanya ketika inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya benar. Barang siapa yang sholat kepadaku maka bakal terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang habis sholat berbuat dosa, Lagi-lagi kita. nggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Habis sholat rasain uang, habis sholat nyala-nyalain orang. Padahal ini semua rahmat yang diciptakan oleh Allah untuk sebuah perbedaan di dalam bumi ini. Karena kita diciptakan ada yang dari Brebes, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Pati, ada yang dari Lampung. Semuanya berbeda karakter dan budayanya. Sehingga kita untuk lihat ta'arufu, untuk saling mengenal. Karena itu sebuahnya perbedaan itu adalah perbedaan yang ada yang di bumi ini adalah semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia ingat, sadar bahwa yang menyelamatkan dirinya kelak di alam barzakh, di alam akhirat nanti adalah konsepnya adalah hakikat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar. Bukan karena ibadahnya, bukan karena dia sedekahnya, bukan karena sholatnya. Jangan kegeeran, kadang-kadang kita kegeeran. Baru sedekah, ya kan?
mintanya kuburnya terang. Ya kan, apalagi sedekahnya kotak lewat 50.000, ya kan? Jumat depannya masih ingat lagi tuh 50.000. Kadang malah lebih enak yang 2.000, yang goceng gitu. Minggu depannya nggak ingat deh nggak. Tapi kalau yang ngasih 50.000, Jumat depannya lewat, oh kemarin Jumat kemarin masih 50.000 lah, masih banyak lah. Entar aja ya. Entar aja. Itu menandakan kita nggak ikhlas. Gitu. Baru sholat 5 waktu, ya kan? Sudah meminta surga Firdaus. Baru sholawat 3 kali, udah minta syafaat Rasul. Ukurannya itu hitung-hitungan terus sama Allah. Tapi kalau kita mengenal bahwa untuk masuk surga ataupun neraka itu hak prerogatif Allah, kejar Allahnya. Kalau kita sudah mengejar Allah, ya terserah Allah mau ke mana lagi. Tujuan kita bukan surga ataupun ibadah kita takut karena neraka. Karena semuanya itu karena Allah suka kepada hamba. Itu kalau udah suka, pasti diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kita nggak menentukan surga ataupun yang lain, tapi diberikan nikmat oleh Allah ketika kita sudah dicintai oleh Allah. Maka orang-orang thariqah di dunia ini mengejarnya apa? Mengejarnya adalah dicintai Allah, mengenal Allah, mencintai dan dicintai oleh Allah. Banyak prosesnya. Karena ketika orang yang sudah berthariqah pasti dia yang berjalan. Logikanya adalah ketika dia berthariqah berarti dia sedang berjalan. Ketika kita tidak berthariqah, kita tidak berjalan, diam di tempat. Gitu. Yang dilihat ya itu aja. Kalau kita berjalan pasti ada rintangan menuju tujuan. Sebelum sampai pasti ada menghindarin ini, menghindarin itu, menghindarin ini, menghindarin itu. Itulah sebuah ujian. Di mana satu ujian kita bisa sabar, kita akan mendapatkan hasil yang mumtaznya adalah ikhlas. Itulah kelasnya yang kita kejar. Bukan berarti saya ngomong seperti ini, saya sudah seperti itu, bukan. Ini pemahaman yang harus kita obrolin, kita renungkan. Segeralah berkesadaran dan sering-seringlah berkesadaran kepada Allah bahwa yang menyelamatkan kita kelak adalah rasa cinta Allah kepada makhluknya, bukan daripada pahala kita, bukan. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, kalau Allah boleh bilang begini, kamu hitung-hitungan terus sama saya, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Coba ayo hitung-hitungan sama saya, dosamu berapa? Mau nggak? Mau nggak, Lis? Enggak. Gak bakal keukur Ya. dosa kita sama amal kita. Gak akan keukur. Sedangkan banyak orang yang selalu hitung-hitungan. Nih, bulan Maulid Nabi nih, satu sholawat ganjarannya sekian. Ya memang itu aturan main. Tapi ketika terlalu fokus untuk kesana, jatuhnya hitung-hitungan sama Allah. Jatuhnya hitung-hitungan terus. Lebih bilang mulut. Nah, Kalian hari biasa. bulan biasanya ditinggalkan. 10 Muharram, bulannya anak yatim, sedekah, ngapain? Ntar setelah 11 Muharram, udah enggak lagi, lupa lagi. Itulah kita, itu kelemahan kita. Tapi masih mending daripada enggak sama sekali. Makanya perlunya kalau kita kan sinyal lemah. Berkesadaran kepada Allah itu sinyalnya lemah, maka untuk pemancar yang kuat biar sinyal kita itu selalu terhubung dengan Allah. Apa itu pemancarnya? Yaitu guru rohani ataupun mursyid yang mungkin atau alhamdulillahnya mudah-mudahan guru itu silsilah ilmu atau gennya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, kepada Allah. Amin. Amin. Maka kita yang sering ngobrolin ini harusnya lebih tertegun terus gitu, memotivasi diri terus agar selalu menyampaikan ataupun dakwah ataupun syiar ya, untuk memotivasi diri. Ketika kita banyak menyampaikan, insya Allah akan lebih banyak ingat daripada enggak. Karena dalam menyampaikan itu luar biasa, ingatannya kita bisa meningkat lagi, ingat lagi, sehingga hati kita, oh iya, ingat apa yang barusan saya sampaikan, sampai insya Allah.
Gimana Kang Yosef? Menurut Kang Yosef? minum kopi dulu deh. Kopi dulu guys, santai guys. Terus ngopi baru ngomong. MC Koda. Iya. Gimana? Belum itu belum boleh bisa. Ayo guys. Ditungguin. Ya. Di sebuah thariqah itu kita selalu diarahkan untuk mengenal latifah, mengenal diri, dimana akan diarahkan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena awalnya adalah Allah itu pengen dikenal, sehingga kita diciptakan. Arafuni, kenalilah aku. Maka Nur Muhammad diciptakan dan terjadilah alam semesta dan seisinya berbentuk sampai kepada kita semua manusia diciptakan untuk mengenal sebenarnya. Mengenal arah jalan pulang, kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan. Itu yang perlu kita gali. Ya, 3 pertanyaan besar bagi manusia itu kalau di dunia pesantren ataupun di dunia. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, akan kemana kita setelah meninggal. Ya? Konsep pertanyaan itu gampang, tapi penjabarannya sangat luas. Maka hijrah itu mengenal diri. Dimana ketika orang mengenal diri, akan sampailah dia mengenal Tuhannya. Karena janji Allah, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad jahilat nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa sudah mengenal Tuhannya, dia akan merasa sangat bodoh. Karena semuanya bermula dari titik baik. Al-Quran yang diciptakan tebal seperti itu, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, dirangkum dalam surat 1 Al-Fatihah, dirangkum lagi dalam kalimat Bismillah, dirangkum lagi dengan huruf Ba, dirangkum lagi kuncinya, hakikatnya adalah titik, bermula dari sebuah titik. Itu yang kita harus mengenal hakikat dari diri kita. Maka dalam perjalanan kita seringkali jangan bosan-bosan karena bahasa itu terus. Untuk mengenal diri dalam sebuah manusia itu ada yang namanya latifah. Ya, banyak orang bertakarub, bertafakur, ya, lewat suluk. Gitu. Nah, orang yang menjalankan suluk, ya, Tirakat ataupun di mana di Gua Hiro dulu ya kan, zaman-zaman Soekarno itu di gua-gua ya kan, di hutan, ya untuk menyepi. Mandeng pucuking grano, ya kan, madep marang kang bawa sesok, maka babagan hawa songo. Nah, dulu begitu orang Jawa itu. Mandeng pucuking grano itu irung, hidung, fokus gitu ya. Nah, fokus, madep marang kang bawa sesok. Hati itu kita itu dihadapkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dengan mengekek babagan hawa songo, menahan 9 lubang yang ada dalam tubuh manusia. Puasa gitu, sambil berpikir. Didapat nanti. Nah, tanpa bimbingan seorang mursyid atau guru, kita tidak akan sampai kepada Allah. Karena cobaan atau ujiannya banyak sekali di dimensi-dimensi lain. Yang paling semakin tinggi nanti kita akan bertemu dengan orang-orang ataupun jalur gaib yang lain yang dimana itu untuk mempengaruhi iming-iming ataupun ujian gitu, sebelum orang sampai kepada Allah. Maka pentingnya ketika kita mau melakukan suluk atau menjadi salik, orang yang melakukan suluk namanya salik. Ketika kita mau salik, harus ada gurunya lebih aman karena akan membackup secara bioenergi. Hakikatnya guru yang mengantarkan terang kesadaran kita kepada Allah yang paling tinggi. Maka di dalam latifah itu dengan pikirnya orang biasa dengan orang-orang yang berthariqah itu berbeda. Coba bedanya apa, guys?